Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajuan Yusra. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Banyusari sebagai guru bimbingan dan konseling. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori pertama dengan nomor UKG 201698228021 dan dengan nomor NIM 2211751. LPTK penyelenggara yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan kelompok dengan jumlah peserta didik berjumlah 5 orang peserta didik. Doakan hari ini semoga lancar dan diberikan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak berterima kasih kepada kalian sudah hadir dalam undangan Bapak untuk bimbingan kelompok yang pertemuan kedua. Jadi kemarin kan perencanaan karir, tentang perencanaan karir kalau yang pertama kan sudah dilaksanakan kemarin. Sekarang ini lanjutan dari bimbingan kelompok kemarin. Sebelum kita masuk ke bimbingan kelompok, Bapak pengen tanya dulu kabar kalian masing-masing. Dimulai dari Komala dulu. Gimana nak? Yang dirasainnya apa gitu, terus mungkin ada yang ngeganggu pikiran, boleh diceritakan di sini. Dan Bapak perasaannya hari ini Kom? Senangnya karena apa? Waduh, dapat uang. Uangnya berapa kok? 15.000, mantap. Bekal sehari. Tapi nanti kalau pulang sekolah minta lagi nggak? Ya, minta lagi. Yo, berapa jadi sehari? 20. 20.000. Bisa kurang? Enggak. Oke, Koko merasa senang katanya baru dapat uang. Oke, selanjutnya yang paling ini ya. Selanjutnya Reva, gimana Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Terus perasaannya Oh, bahagia juga, senang juga gitu ya. Bahagia senangnya karena apa ya Pak? Kalau boleh tahu. bahagia aja. Apa ya Pak? Ya iya sih, ya bahagia aja gitu Pak kayaknya. Senang aja bawahnya. Iya. Tidak lagi bete. Enggak. Kalau lagi bete Reva nggak senyum. Iya bener. Sayang. Bener Pak, masih mulu. Nah, bawaannya pengen marah mulu ya. Oke, saya gimana ya perasaannya hari ini? Keadaannya kurang baik karena apa ya? Kurang apa dan Oh, iya. Apa yang dirasa mungkin sakit, panas? enggak cuma pilek sama aja. Oh iya, udah dikasih obat? Udah makan tadi? Tinggal istirahat tidurnya yang belum ya? Kalau di sekolah kan nggak mungkin Pak, soalnya belajar. Oke, kita akan mulai untuk pertemuan kali ini dan Bapak mengharapkan untuk dipimpin sama Komala untuk baca doa dulu sebelum kita mulai. Sebelum memulai kegiatan Kemarin kan kita sudah diskusi tentang perencanaan karir. Kita ulas kembali sebelumnya. Kemarin itu permasalahan tentang siapa namanya? Tommy itu dia cita-citanya pengen jadi apa kemarin? Oke, programmer. Cuman istilahnya dia punya permasalahan. Permasalahannya apa nih kemarin? Ekonominya rendah, terus orang tuanya lebih mencontohkan untuk bekerja. yes, betul. Mengizinkan Tommy untuk bekerja. Kalau untuk sekarang mungkin Bapak akan menjelaskan dulu satu persatu perencanaan karir itu ada apa aja. Nanti kita diskusi sistemnya ya. Tapi tetap kita sistemnya diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok ini kalian boleh berpendapat apapun ya, mau yang positif, mau yang negatif silahkan. Dan kalian juga boleh menyanggah pendapat temennya yang lain. Misalkan saya nggak setuju Pak dengan pendapatnya Reva. Oh iya Pak, saya mendukung Pak dengan pendapatnya Reva. Nah bisa seperti itu kurang lebih. Bisa mendukung, bisa menyanggah. Nah itu kita memberikan kebebasan dan yang paling penting menghargai satu sama lain gitu ya. Terus tadi asisten sudah Bapak bahas
Dan nanti selebihnya Bapak harapkan ketika bimbingan kelompok ini selesai, kalian bisa merencanakan karir masing-masing dan menjelaskan, mendeskripsikan karir apa yang akan kalian ambil, terus strateginya seperti apa ke depannya. Nah, yang Bapak harapkan kurang lebih seperti itu. Kemarin itu kan di kelas Bapak menjelaskan bahwa yang pertama itu yang paling dominan, terutama kita di SMK, pasti orang-orang setelah lulus itu mau apa? Bekerja. Oke, benar, mau bekerja. Tapi menurut BPS, Badan Pusat Statistik, menjelaskan bahwa di Indonesia itu terutama malah dari SMK yang penyumbang pengangguran terbanyak, hampir kurang lebih 11,7% kalau tidak salah. SMK tuh paling banyak, selebihnya kayak sarjana tuh sekitar 9%, kalau nggak salah sampai 8% gitu. SMK paling banyak. Kenapa bisa seperti itu? Bisa tidak terserap murid-murid SMK ini mungkin ke dunia kerja ataupun dunia industri, dikarenakan lapangan pekerjaannya yang mungkin tidak terlalu banyak, ditambah lulusannya yang tinggi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga karena mereka belum matang secara perencanaan karir. Istilahnya masih bingung, masih nggak tahu lulus mau ngapain. Yang telah kalian cari semalam mungkin. Oke, betul ya yang benar yang dikatakan Alia, kita harus nyari dulu Pak persyaratannya apa, berkas-berkasnya disiapkan gitu ya. Nah, benar. Yang pertama itu kita harus nyari informasi lowongan pekerjaan. Kira-kira webnya apa? Kalau di Karawang, KTP-nya Karawang semua? Enggak. Ada yang enggak? Subang. Yang Subang, Blora. Oke. Kalau untuk orang Karawang sendiri, alhamdulillah Bupati kita, Bu Selika sudah memberikan linknya lewat Disnaker Trans Karawang. Itu ada infoloker.karawang.kap.go.id. Jadi kalian untuk yang KTP-nya Karawang bisa masuk login ke situ, bisa nyari pekerjaan di situ. Rekrutmen banyak, apalagi untuk lulusan SMK. Kira-kira lebih spesifiknya kalian nyari pekerjaannya yang jurusan sama atau beda jurusan boleh atau kayak gimana? Oke, benar ya, benar yang dikatakan Komala, beda jurusan juga bisa. Yang dikatakan juga spesifikasinya, kayak misalkan dibutuhkannya perempuan atau laki-laki, tinggi badannya berapa senti, terus ditambah dia boleh pakai kacamata atau enggak, nah itu juga dilihat. Kira-kira kalau kalian mendaftar spesifikasinya belum memenuhi, tetap melamar kerja di situ atau enggak? Mencari yang lain. Oke, mencari yang lain, bagus. Selain Reva, pilihannya? Kalian mungkin cari yang lain ya, bukan cari pacar yang lain, bukan. Mencari yang lain lowongan kerja yang sesuai dengan spesifikasi yang kita ambil. Bahkan kalian udah memenuhi spesifikasinya, terus setelah itu kalian apa lagi kira-kira? Oke, benar apa yang dikatakan Eva ya, melanjutkan apa persyaratan yang ada di perusahaan itu. Lebih tepatnya mungkin mengikuti seleksi. Iya. Nah, mengikuti seleksi masuk. Ini kadang yang suka gagal, banyak orang gagal itu seleksinya. Mungkin secara kompetensi administrasi ya, kalau administrasi mah mungkin lebih gampang lah gitu. Istilahnya kan dilihat, oh ini spesifikasinya ini, kita spesifikasinya ini, oke cocok, ngelamar, keterima, bisa masuk lolos untuk mengikuti seleksi. Nah, kadang suka pada gagal di seleksi. Yang ada seleksinya biasanya ada psikotes, interview kerja, terus yang terakhir itu MCU. Habis MCU baru biasanya tanda tangan kontrak. Nah, yang pertama itu kan dijelaskan bahwa kita harus mengikuti psikotes. Udah pernah lihat tes psikotes? Pernah diajarkan sama guru matematika tes Kraepelin? Oh iya, yang gurunya Pak Joko. Iya. Nah, yang deret angka ditambah-tambahkan terus nomor belakangnya yang ditulis. Iya. Begitu juga dan seterusnya. Nah, kalau untuk tes Kraepelin udah dikasih tahu tips and triknya sama Pak Joko. Yang penting itu dia stabil, nggak naik, nggak turun gitu. Yang penting stabil dan harus tepat nyetungnya.
Jangan sampai misalkan tiap deret itu ada waktu ya. Iya. Sekian detik kita pernah simulasi kayak gitu sama Pak Jokowi? Sama Bu Maria. Nah ya kurang lebih seperti itu. Tiap detik itu tiap baris itu di waktu. Iya. Nah itu harus benar-benar teliti. Kan ada yang dia sampai atas, padahal pas dicek salah semua ngitungnya Iya. gitu. Nah itu juga mempengaruhi nilai psikotes. Banyak yang gagal di tahapan interview itu karena apa? Iya, dari Komala dulu. Cara presentasinya benar ya, benar kata Kokom bisa cara presentasinya. Terus sopan santunnya dilihat benar. Kalau kata Reva apa? Sambungan dalam perkataan orang. Oke, berarti dia lebih berbata-bata kali ya Iya. ngomongnya gitu ya. Itu juga benar dilihat. Terus kalau menurut Alia benar, kurang percaya diri pas presentasinya. Itu juga dilihat. Terus ya benar setuju ya berarti ya, sependapat sama Alia gitu. Istilahnya kurang berani ataupun masih kurang percaya diri terhadap ketika mereka menghadapi interview. Kalau baru pertama kali wawancara, Bapak yakin pasti grogi. Iya. Bapak juga dulu pas jadi guru pertama kali aja sama grogi, gemeter dingin tuh kan. Padahal anak-anak ngomong kan, murid-muridnya tuh ya biasa aja gitu, istilahnya kurang lebih seperti itu. Kenapa bisa terbiasa? Maksudnya kenapa bisa sekarang ngomongnya lebih agak fluence itu karena terbiasa terus ngomong di depan kelas gitu ya. Begitu juga dengan kalian nanti. Selanjutnya itu MCU atau istilahnya medical check up atau misalkan tes fisik, tes kesehatan. Tes fisik itu biasanya tes kesehatan ini di akhir. Iya. Kenapa di akhir? Coba kira-kira perusahaan ngambilnya di akhir. Biasanya tes kesehatan ini suka dibiayai sama PT ataupun pabrik tersebut. Biasanya salah satu PT termasuk PT besar juga sama gitu ya, dibiayai di situ. Jadi istilahnya yang sudah tes wawancara udah pasti lolos selama tes tes kesehatannya. Ketika dicek, yang dicek kira-kira apa? Jelas kesehatannya ya. Kayak misalkan dia punya mah kronis atau enggak, punya penyakit atau enggak, sering kambuhan atau enggak, apakah dia berdiri selama 8 jam suka pingsan. Nah kan gak mungkin, maksudnya teh dia 8, kalau jangan kan 8 jam, 3 jam berdiri aja udah pingsan. Gak mungkin kan dia ditempatkan di tempat kerja yang harus berdiri terus gitu kan. Nah istilahnya dicek seperti itu. Ditambah kalau kemarin mah dari mulai mata itu dilihat semuanya. Medical check up termasuk juga tes kejiwaan. Biasanya suka ada yang ada yang enggak gitu, tergantung perusahaannya. Tes kejiwaan itu dilihat, maksudnya dilihatnya seberapa jauh dia sanggup bertahan dalam lingkungan kerja tersebut. Menurut kalian lingkungan kerja berat atau enggak? Berat. Yes, berat benar. Lebih berat dari lingkungan sekolah. Kalau lingkungan kerja itu istilahnya teman-temannya pun kadang ada yang suka membantu kita, ada yang kadang suka malah jadi nggak membantu kita juga ada, itu macam-macam lah istilahnya, kurang lebih seperti itu. Kalau udah rangkaiannya udah tes MCO udah lolos, berarti kalian tinggal Nunggu tanda tangan. ya betul, tinggal nunggu tanda tangan kontrak. Sekarang itu sistemnya sudah jarang ada karyawan tetap. Cuman ada beberapa PT yang menerima dengan langsung karyawan tetap. Cuman dengan catatan dia selama magangnya itu, entah itu 3 bulan atau 6 bulan, dia harus oke. Kalau kira-kira oke baru direkrut, dikeluarkan SK karyawan tetapnya. Kurang lebih seperti itu. Menurut kenapa harus sesuai UMR? Kalau ditanya sesuai UMR mana? Kota Karawang sama Jakarta beda nggak? Beda. Nah, jadi kalau ya betul, kalau misalkan ditanya seperti itu benar, harus sesuai UMR dan sesuai dengan posisi kerja yang kalian lamar. Misalkan kalian kerja di bagian operator produksi, kalian di sini ada yang mungkin berminat kuliah, daftar kuliah? Siapa? Eva mau masuk jurusan apa? Manajemennya belum tahu apa.
Berarti nanti mulai ditentukan ya kan, manajemen banyak, ada bisnis, ada pendidikan, ada manajemen keuangan, dan banyak macam. Mungkin ya masuknya manajemen. Lebih ke keuangannya. Universitasnya? Ya universitas swasta aja, jadi biar selesai pulang sekolah tuh Bisa kerja, oke, benar. Pilihan Reva bagus, benar. Kenapa Reva nyari swasta? Kalau di negeri biasanya sulit. ya harus wajib. Ya, betul. Karena kalau di negeri biasanya harus full masuk dari hari Senin sampai hari Jumat biasanya. Dan itu pun jadwalnya selalu pagi sampai sore, Iya. nggak ada kelas malam. Kalau di swasta mungkin masih ada Ada kelas-kelas PJJ. karyawan. Cuman perbedaannya kalau di negeri masih bisa. Sebenarnya negeri sama swasta bisa pakai kuliah, pakai apa, beasiswa ya. Beasiswa yang sekarang lagi booming gitu, alhamdulillah pemerintah suka ngasih beasiswa, terutama yang punya KIP. Tadi ingat kan KIP? Nah biasanya kalau beasiswa KIP itu bisa istilahnya bayar semesternya bisa ditanggung sama beasiswa itu. Di kita alhamdulillah ada yang di salah satu akuntansi mungkin lebih cocoknya ke STAN, kalau STAN Tahu. Sekolah Tinggi Akuntansi Di negara. Negara. Nah kalau di STAN itu biasanya kalian full dibiayai sama pemerintah, kayak di PTN, STPDN juga sama. Dan begitu lulus biasanya tuh langsung jadi PNS, ditempatkan di Pemda biasanya, atau misalkan di bea cukai, Iya. perpajakan kalau untuk STAN. Dan biasanya saingannya banyak Iya benar. karena si Indonesia bukan Sebanyu-Sari, bukan si Indonesia, jadi lebih banyak lagi. Oke, kira-kira ada yang perlu didiskusikan lagi? Nggak ada? Khusus pelatihan kerja, kalau di kita itu kemarin ada yang sampai kerja di Jepang karena dia ikut LPK juga. LPK itu kayak lembaga pelatihan kerja khusus gitu ya. Nah di situ dia belajar bahasanya dulu, terus ada tes seleksi dan lain sebagainya. Dan itu juga persiapan uangnya juga harus lumayan, hampir kurang lebih 15 sampai 20 jutaan untuk ikut ininya khususnya gitu, sampai dia kerja di Jepang. Tapi alhamdulillah gajinya lebih besar dibanding bekerja di Indonesia, bisa sampai berkali-kali lipat lah. Cuma di sana juga bingung ya, kadang suka homesick. Atau homesick nggak? Kangen rumah. Oh iya. Kan di sana kamu mau orang Jepang, bahasanya bahasa Jepang, Pas di rumah beda lagi. pulang ke Indonesia. Cuman enaknya update statusnya di luar negeri terus. Iya. Lebih keren lah istilahnya dibanding yang lainnya. Oke, nah terus ada mungkin pilihan lainnya itu masuk kehidupan keluarga. Iya. Kalau Bapak harapkan yang lain juga pasti pengen menikah ya, pasti pengen punya suami, pengen punya anak gitu. Tapi kalau untuk nikah muda yang perlu diharapkan itu harus kesiapan mental. Iya. Itu harus jelas ya. Soalnya kenapa Bapak bilang seperti ini? Kemarin handphone Bapak itu yang mereka lupa. Jadi kalau tidak salah tuh ada beberapa artis yang nikah muda ujung-ujungnya cerai. Contoh siapa? Iya. Bawa handphone nggak? Bawa. Bawa satu. Coba browsing. Artis nikah muda cerai. Hah? Stefan William. Stefan William umurnya berapa tahun? Coba cari. Iya yang kemarin dia ada siapa Di ya? spot. Bukan cita-cita. Cita-cita mah tuh udah tua. Yang masih muda, nikah muda, carinya nikah muda, artis nikah muda cerai. Cari aja di Google. Bapak nggak menyudutkan artis ya? Itu udah tua Wulan Gurita. Udah tua. Tuaan dia daripada bapak. Siapa sih? Lupa aja Pak. Anaknya Ustad. Bukan. Anaknya. Ya benar, Aureli Jo, coba. Aureli Morena. Nah, coba cari alasan dia cerai kenapa? Aureli menikah dengan Rodi dan Mondi. Karena dugaan KDRT. Mental KDRT. Itu di usia berapa? Coba dibacain kok 2011. beritanya. Nah, nggak apa-apa.
tahun 2011 kalau usianya baru 18 tahun. Nikah berarti. Seumuran kalian lulus lah ya. Kalian sekarang umur berapa? Pernikahan tersebut Ya, 18. seumuran kalian lah ya. Pernikahan tersebut berujung pada perceraian pada tahun 2014. Oke, caranya berarti udah lama. adanya Cuman kan juga dia nikahnya waktu umur 18. Oke, terus? perceraian pada tahun 2014 karena adanya dugaan KDRT. Karena adanya dugaan KDRT. KDRT. Istilahnya kan kalau sampai KDRT berarti secara yang belum ini kan secara emosi ya berarti ya. Secara emosi kan masih belum Dewasa. belum dewasa gitu. Belum bisa istilahnya menyesuaikan dengan lingkungan keluarga yang ada. Oke, selain Aureli coba browsing lagi. Bapak yakin anak-anak sekarang cepat Alvin. browsingnya. Nah, benar kata Reva tuh. Yang anak Ustad kan Anak Ustad. Iya Pak, yang Ustad apa? Yang Alvin itu yang Celini Evan. Ustad yang Alvin itu Hmm. Ih, ada dah. Itu juga masih muda kan ya. Iya, Sekarang udah nikah lagi. udah. Jadi gosip. Iya Jadi nggak apa-apa coba. Iya, Alvin. Alvin Arifin. Gimana sih? Nah, ya Iya, itu. Nah, coba Sama cari. Larissa Chow. Nah, coba. Dia nikah tahun berapa? Muda juga ya, seumuran kalian nggak? Iya. Berarti langsung lulus langsung nikah gitu. Iya. Di situ karena apa? Perceraiannya. Kabel tersebut. Kalian masuk ke kehidupan berkeluarga. Artinya kalau laki-laki kan harus siap secara moral juga, terus juga secara keuangan juga harus sudah siap, minimal harus sudah kerja. Dan untuk sampai ke arah itu istilahnya harus lebih matang lagi. Kenapa harus lebih matang? Karena di pernikahan itu biasanya banyak hambatan dan banyak tantangannya, cobaannya juga. Tapi kalau misalkan kalian udah matang pemikirannya sampai situ, udah kerja juga dan siap, dan calonnya juga siap, calonnya harus ada tapi ya, calonnya siap, ya udah tidak masalah gitu. Kalau wirausaha yang dibutuhkan apa? Kalian mau mulai usaha kecil deh. Oke, Bapak pengen berpikir ya dari mulai komala. Kalau mau usaha apa? Kan komala apa? Tuh, ada. Benar ya, harus Ya. ada. Modal, ya. Dan harus planning juga. Misalkan kita mau buka usaha makanan, sementara kita nggak bisa masak. Nah, kalau ada yang seperti itu, tapi kita pengen punya usaha makanan, kita nggak punya masak, kira-kira yang dia lakuin apa? Belajar. Oke, belajar masak bisa nggak dia nyari orang lain yang bisa masak? Bisa. Dibayar sama dia. Iya. Keuntungannya misalkan dibagi dua. Iya. Contoh misalkan dia ngegaji, kalau ada untung ntar digaji sama dia. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Menurut kalian itu butuh rencana nggak? Banget. Benar, butuh. Karena nggak sembarangan. Contoh deh gini, kayak kalian mau membuka usaha, lebih milih tempat ramai apa sepi? Rame. Kenapa ramai? Biar banyak minat. Benar, karena biar banyak yang beli gitu ya. Nggak mungkin di tempat sepi di kuburan. Iya. Kecuali mungkin jualannya jualan kembang, cocok Iya, enggak? benar. Jadi tiap ada yang jarang, beli kurang lebih seperti itu. Jadi dilihat nih kira-kira ada yang perlu didiskusikan lagi nggak? Tidak. Malah jadi makin bingung kayak kemarin makin bingung. Bapak jadi bingung juga. Mungkin ada pertanyaan seputar karir? Ada yang masih bingung? Oke, dari Yaya, kira-kira apa ya yang menurut kamu yang paling susah itu apa? Ketika merencanakan karir? Bukan. Memilih tempat usaha. Apa sih memilih tujuan untuk melamar kerjanya tuh Pak, usahanya tuh nggak tahu di mana gitu tempat. Oke, masih bingung di situ. Ya. Intinya gini, kita tahu tempat karena kita tahu informasi nggak? Iya. Kita cari banyak dulu informasi tentang lowongan kerja di Google atau dimanapun dicari. Termasuk tadi itu yang Bapak sebut infoloka.karawang.go.id, itu kalian bisa login lewat nick masing-masing. Silahkan login di situ cari. Biasanya kalau di kita BKK, nah nanti biasanya Bu Rizka mendata
siapa aja nih yang mau daftar ke PT Yamaha 2, biasanya didata, dan setelah didata pun tetap spesifikasinya harus terpenuhi. Banyak yang memaksakan, misalkan tingginya 155 sementara minimal itu 160, kira-kira bisa masuk nggak? Enggak, karena persyaratannya itu tidak terpenuhi. Jadi kalaupun misalkan kalian mau bingung mau kerja di mana, ditentukan dulu, banyak pilihan dulu, nyari udah dari sekarang udah mulai nyari nih mau kerja ada di mana aja. Biasanya kalau perempuan tuh di PT apa? Iya, Pungkok ya di dasarnya ya. PT Changxing juga biasanya perempuan semua. Pokoknya cari pabrik-pabrik yang menurut kalian bagus dan kalian gampang akses ke sananya. Udah keterima misalkan, itu jauh Pak di Bekasi. Kira-kira kalian harus ngapain? Benar, harus ngontrak. Jadi istilahnya kalian kan udah punya strategi. Oh iya Pak, harus ngontrak di sana. Oh iya Pak, bisa pulang pergi. Cuman badan saya kan habis. Udah mau naik motor, cina perempuan, shift malam, bayangin coba lewat Jarong. Enggak berani. Waktu itu jual nama dipegang. Iya, bapak aja nggak berani. Ada big. Ya, harusnya kan ada lebih strategi seperti itu. Kalau misalkan kalian masih bingung di sana, lebih banyak cari lagi informasi yang sering dilupakan sama kita. Kita kadang suka malas baca, malas cari info. Iya. Taunya cari sensasi doang ya. Di grup, wah ya artis ini, wah artis ini nih. Lebih cari ke lowongan pekerjaan. Dan kalau bisa dicek apakah hoax atau enggak lowongannya. Misalkan coba ada ya, Anda diterima di PT ini, padahal sama sekali dia belum daftar. Kira-kira itu hoax bukan? Karena dia belum daftar. Ini harus dicek juga. Parah banget ya. Jadi kayak penipuan lah istilahnya, kurang lebih seperti itu. Nah yang Bapak harapkan kalian juga bisa terima ke pabrik bagus setelah lulus gitu ya, pabrik yang berkualitas yang bisa mengembangkan potensi kalian masing-masing, dan pabrik yang bisa mendukung kalian. Kadang ada yang sudah kerja tapi masih istilahnya capek lah, inilah, jadi tidak nyaman di tempat kerjanya. Jadi Bapak harapkan juga cari pabrik-pabrik yang mungkin secara kenyamanan bisa didapatkan di pabrik tersebut. Tapi waktunya sudah hampir 40 menit lebih. Kita mulai di tahap pengakhiran, kita masuk ke refleksi. Kita mulai dari Yaya dulu. Kira-kira dari bimbingan kelompok ini hal apa yang didapatkan oleh Yaya? Suaranya mungkin agak kencang ya, biar kedengeran ke kamera. Ya alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit kan happy. Terus banyak ilmu juga ya. Oke, yang lebih sedikit mengerti, terus ilmu juga banyak yang didapatkan. Oke, kalau Alia, Jadi bisa buka ilmunya bertambah, terus pengetahuan tentang karir juga. kemampuan tentang tadi juga nambah. Kalau untuk Reva, Anda banyak sih ya, banyak pengetahuan yang didapatkan sama ini apa sih, lebih tahu nah, sananya. jadi tahu ke depannya untuk apa? Kalau sama gak apa-apa, dijabarin lagi aja nih. Kalau untuk Papa gimana kau? Rencana ke depan mau ngapain gitu ya? Oke, untuk Kamala, penutup harus panjang. Jadi 10 bait. Banyak pengetahuan yang dimengerti tentang bimbingan kelompok ini. Yang Bapak harapkan juga nanti ke depan kalian lebih matang lagi secara perencanaan karir. Nanti mungkin Bapak minggu depan masuk ke kelas kalian untuk memberikan angket kematangan karir. Nah kita nanti minggu depan membahasnya itu lewat kelas ya. Nanti mungkin dibagi-bagi kelompok, kalian bisa saling satu sama lain, diskusi satu sama lain. Nanti mungkin Bapak juga minta izin ke Pak Kardi atau Mulia suruh bawa handphone. Istilahnya kurang lebih seperti itu, diperbolehkan lah. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa, dibawa juga. Nah yang diharapkan nanti mungkin di rumah bisa mulai di planning ke depannya mau ngapain, mau apa aja. Kalau bisa dibikin mind map gitu ya.
oh rencana karir Yaya, habis Yaya dari sini mau ngapain, apakah mau nikah atau mau kerja atau mau kerja sambil kuliah gitu, itu mulai dicari tahu dari mulai sekarang. Oke, karena kita sudah ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup, ada pendapat lain? Oke, karena sudah di akhir gitu ya, yang Bapak harapkan perencanaan karir kalian lebih matang, lebih bisa memilih kalau misalkan bekerja strateginya apa, kedepannya mau seperti apa, dan kalau bisa sampai ke arah yang di tempat kerja itu misalkan mau apa aja yang dilaksanakan, kayak misalkan sikap-sikap di dunia kerja yang perlu dihindari, atau misalkan sikap-sikap dunia kerja yang perlu kita tingkatkan. Kayak misalkan di dunia kerja kan boleh nggak datang telat, itu kan harus dihindari sama kalian. Kalian sudah terbiasa di sekolah masuk jam 7, kalau biasanya kerja jam 8, ada jam 8, tapi kalau masuk malam yang bingung, kenapa masuk malam, saya nggak pernah begadang misalnya. Itu juga harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan ataupun pabrik, masing-masing pabrik. Kurang lebihnya seperti itu. Dan karena tadi di awal kegiatan kita dipimpin doa, dan Bapak harap di akhir kegiatan juga ditutup sama doa. Kalau tadi lewat Pemala, sekarang lewat Yaya yang mimpin. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian, dan Bapak harapkan untuk mengisi evaluasi yang kemarin di kalian isi.